Halo teman-teman semuanya, selamat tinggal Fun Time Rise and Shine. Seperti semangat pagi. Ya, kangen ya. Suatu adat pastilah punya satu cerita rakyat yang dikenal oleh masyarakatnya. Entah itu untuk hiburan semata, pembentukan moral, propaganda, atau apapun itu. Sebuah cerita rakyat bisa menjadi gambaran umum tentang masyarakat daerah setempat. Mulai dari kebiasaan hingga pola pikir mereka. Cerita rakyat adalah salah satu sarana pelestarian budaya yang paling mudah untuk diteruskan. Tetapi, minimnya transkrip dari zaman dulu hingga zaman sekarang mungkin membuat beberapa alterasi dari versi originalnya. Membuat mereka yang berada pada generasi yang jauh di bawah kita mungkin mengingat suatu cerita dengan plot yang sangat berbeda. Misalkan, Malin Kundang ternyata bukan cerita anak durhaka, melainkan patung korban letusan Gunung Pompei yang hanyut ke Indonesia. Enggak se-ekstrim itu sih. Untungnya sekarang ada banyak cara untuk menyimpan transkrip tersebut, mulai dari buku fisik, disk drive, flash drive, atau ya yang lain kalian bisa sebutkan sendiri. Selama tidak terjadi perang nuklir yang menghancurkan hampir seluruh peradaban, kita masih bisa mendapatkan akses-akses tersebut. Then again, aku jadi mikir lagi, apakah kalau perang tersebut terjadi, orang-orang masih mikirin pelestarian budaya? Udah dulu lah ya ngelanturnya. Indonesia kaya banget akan cerita rakyat. Mulai dari yang tadi ku sebut, Malin Kundang, ada Timun Mas, Legenda Salatiga, Reok Ponorogo, kalian udah tau lah. Semasa kecil mungkin juga sering didongengin sama orang tua atau guru kita. Tapi hal yang kusayangkan, adaptasi karya modern kita itu jarang banget yang bisa populer. Beberapa film layar lebar juga dikit yang mengadaptasi folklore Indonesia. Kecuali film horor ya. Folklore persetanan Indonesia masih kental banget. Apalagi Pengabdi Setan yang pertama tuh. Gila, keren banget. Itu masih ngasih esensi pocong sesungguhnya, yaitu mayat hidup yang dikafanin, tapi dikasih twist ke barat-baratan. Jadi seolah di sini tuh pocongnya kayak zombie. Ini menurutku jenius banget. Tetap bertahanin karakteristik pocong, tapi juga ngekombinasiin dengan hal-hal lain yang membuat penonton gak bosan menikmati sesuatu yang itu melulus dari dulu. Beberapa minggu kemarin aku diundang oleh tim developer game dari Once Upon a Zen untuk membahas soal project mereka. Di situ kami sempat mendiskusikan beberapa persoalan terkait cerita rakyat yang akhirnya buat aku ke-trigger bikin video ini. Salah satu dari kami berpendapat sebuah adaptasi cerita rakyat sewajarnya tetap memberikan hal yang mendasar dari apa yang menjadi inspirasinya. Tapi, apakah dengan begitu kita bisa membuat cerita baru yang jadi menarik untuk dinikmati orang lagi? Melihat fungsi inti dari sebuah cerita, khususnya untuk film, komik, atau game, adalah untuk menghibur audiensnya. Adaptasi secara textbook itu bikin audiens dapat dengan mudah menebak isi cerita. Sedangkan media hiburan yang asik itu bisa membuat audiens ikut berpikir dan berasumsi akan apa yang akan terjadi ke depannya. Intinya membuat sesuatu yang gak interaktif itu bisa jadi interaktif di pikiran penontonnya. Lantas, seberapa besar perubahan yang harus dilakukan? Dan seberapa banyak sebuah adaptasi harus tetap mengikuti sumber aslinya? Salah satu serial anak-anak Jepang, Kamen Rider Den-O, berhasil melakukan balancing terhadap kedua hal tadi dengan luar biasa. Bukan karena aku wibu yang membangga-banggakan Jepang, tapi kebetulan aku lagi nontonin ulang seri ini dan melihat lebih dalam lagi ke isi ceritanya. Di kepalaku jadi muncul bola lampu buat bikin video ini. Harapanku sih dengan menonton video ini kalian khususnya teman-teman penulis jadi punya inspirasi buat nulis adaptasi cerita rakyat kita yang jumlahnya ratusan itu jadi lebih menarik. Ya udah, mukadimahnya gitu aja dulu, kita langsung ke inti pembahasannya. Berhubung kita bakal ngupas seri Kamen Rider ini, aku peringatin dulu video ini bakal punya beberapa spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton Den-O dan berencana buat nonton ini di masa mendatang, mungkin baiknya kalian like dulu videonya sebelum mencet tombol back. Oke, udah aku peringatin ya, lanjut. Kamen Rider Den-O menceritakan Nogami Ryotaro, seorang dropout SMA yang sial banget. Suatu ketika dia dirasukin makhluk misterius bernama Imagine yang merubah total hidupnya. Imagine sendiri adalah makhluk yang datang dari masa depan yang bertujuan menghancurkan waktu. Tidak ingin masa depan hancur, seorang gadis bernama Hana beresolusi untuk membasmi para Imagine. Kebetulan Ryotaro memiliki kekuatan untuk tidak dipengaruhi oleh arus waktu, membuatnya bisa berubah menjadi Den-O, pahlawan yang dapat menjaga ekosistem waktu dari segala hama yang mengganggu. Imagine yang memasuki Ryotaro mampu memberikan kekuatan tambahan untuknya agar bisa mengalahkan Imagine-Imagine lain demi menyelamatkan masa depan. Oke, gitu premisnya. Terus di mana unsur cerita rakyatnya gitu kan? Wujud dari sebuah Imagine itu ditentukan oleh pikiran manusia yang ia rasuki. Imagine pertama Ryotaro, Momotaros, tercipta dari imajinasinya yang kebetulan lagi mikirin cerita rakyat Jepang, Momotaro. Sebagai cerita singkat, Momotaro adalah cerita tentang seorang anak, atau bahasa Jepangnya Taro, yang lahir dari buah persik, atau bahasa Jepangnya Momo.
Anak ini tumbuh dan kemudian membasmi iblis-iblis jahat di pulaunya. Maka dari itu, Momotaros memiliki motif buah persik dan terlihat seperti Oni atau iblis. Lah gitu doang bang, ya enggak dong. Ya kali aku ngecap terbaik tapi inspirasinya dari estetik doang gitu. Sebagai Imagine pertama yang merasuki Ryotaro, Momotaros memiliki peran layaknya seorang tokoh utama. Alhasil cerita DNO banyak sekali disadur dari cerita rakyat Jepang Momotaro tadi. Kembali kita ceritain Momotaro ya. Pada zaman dulu hiduplah pasangan suami istri yang tidak kunjung dikaruniai anak. Namun suatu ketika saat sang istri mencuci di sungai, ia menemukan buah persik raksasa yang berisi seorang bayi. Akhirnya pasangan suami istri tadi memutuskan untuk merawat dan membesarkan bayi tersebut sebagai anak mereka sendiri. Catchphrase Momotaros, Ore Sanjo, yang artinya aku datang, adalah penafsiran penulis naskah DNO terhadap cerita Momotaro. Bapak Sutri yang menantikan kehadiran buah hati disambut dengan kedatangan Momotaro yang hanyut dalam buah persik, menyuguhkan kopium dari pasangan ini. Begitu juga di DNO, kehadiran Momotaros menjadi sebuah penyembuh harapan akan penyelamatan waktu. Tidak hanya itu, buah persik sendiri menggambarkan kesuburan dan kelahiran. Apa bahasa Jepangnya lahir? Tanjo. Sanjo, Tanjo. Beda tipis kan? Judul film pertama DNO itu Ore Tanjo. Aku ngerasa ini bener-bener intensional dari penulis ceritanya. Dan ngomong-ngomong soal film Ore Tanjo, aku bakal nyentuh itu film lebih lanjut lagi nanti. Tunggu dulu, aku mau nyeritain Momotaro sampai habis nih. Momotaro dibesarkan oleh pasangan tua yang sangat sayang padanya. Karena pulau yang ia tinggali ini sudah dijajah oleh para iblis atau Oni, sebagai bentuk bela diri, sehari-hari ia berlatih memainkan pedang. Makanya Momotaros di DNO senjatanya pedang ya. Sampai suatu ketika ia bermimpi mengalahkan semua Oni yang menjajah pulaunya. Ia berpikir mimpi itu datang dari Tuhan yang menyuruhnya melakukan hal demikian. Berbekal pangsit dari orang tuanya yang katanya pangsit terenak di Jepang ya, Momotaro memulai petualangannya. Di perjalanan, Momotaro bertemu anjing, monyet, dan burung yang bisa bicara. Momotaro berbagi pangsit miliknya pada mereka, dan mereka setuju untuk membantu Momotaro mengalahkan para Oni. Sesampainya di puncak gunung, mereka berhasil mengalahkan semua Oni yang ada. Akhirnya Momotaro menemukan harta yang berlimpah untuk dia bagikan kepada orang tuanya dan hidup dengan lebih nyaman. Di DNO, kepribadian Momotaros yang gegabah dan tidak kenal rasa takut adalah cerminan dari kepribadian Momotaro di cerita rakyatnya. Momotaro masih kecil, tapi ia sudah memaksakan diri untuk berani melawan Oni yang menguasai tempat tinggalnya. Anjing, monyet, dan burung yang muncul di cerita Momotaro juga direpresentasikan dalam bentuk senjata Momotaros di kereta Denliner. Senapan kepala anjing, peluncur bom berbentuk monyet, dan misil yang berbentuk seperti burung. Persis seperti urutan mereka muncul di cerita asli Momotaro. Gak cuma itu, berbagi pangsit terenak di Jepang ini adalah sebuah simbolisme Ryotaro dan para Imagine yang merasukinya. Awalnya hanya Momotaros lah yang memiliki manusia paling unik di dunia, Ryotaro, sebagai sarana mengalahkan Imagine. Namun kemudian ia harus berbagi pangsit, dalam hal ini tubuh Ryotaro, dengan Imagine lainnya seperti Urataros, Kintaros, dan Ryutaros. Jumlah mereka juga 4 kan? Kebetulan, jelas bukan. Ini juga secara gamblang ditunjukin di episode 29 di mana ada adegan sekilas yang menunjukkan Ryotaro nomor 1 di Jepang. Maksudnya pangsit terbaik di Jepang. Sama seperti bekal Momotaro di cerita rakyatnya. Kejadian berbagi pangsit ini juga ditunjukkan dalam movie Ore Tanjo, di mana ia berbagi pangsit yang bener-bener pangsit sama versi mudanya Ryotaro, Kotaro. Sedangkan sama Ryotaro yang dewasa enggak. Alhasil di film ini dia cuma bisa ngerasuki tubuh Ryotaro kecil. Kebetulan? Kayaknya bukan. Tidak lengkap sebuah cerita rakyat jika tidak memiliki suatu hal yang dapat dijadikan bahasan soal sebuah teori. Aku rasa yang ada di otakku ini cukup sesuai dengan teori penulis cerita Kamen Rider DNO terhadap cerita Momotaro. Kalian sadar kan? Pulau yang ditinggali sama Momotaro ini dipenuhi oleh iblis. Terus tiba-tiba ada bayi yang dibuang ke sungai dalam buah persik. Ini sus nggak sih? Apaan gitu kan? Tiba-tiba ada bayi hanyut gitu aja. Jangan-jangan dia anak iblis yang nggak mau tanggung jawab ngurusin anaknya. Well, itu bahasan buat lain waktu. Intinya menurutku penulis DNO berpikir demikian. Butuh bukti. Ini dia. Teman-teman Momotaro yaitu anjing, monyet, dan burung adalah hewan yang harusnya nggak bisa ngomong bahasa manusia. Tapi anehnya di sini mereka bisa. Mereka ini bisa jadi jelmaan iblis yang membelot. Imagine itu pengen menguasai waktu dengan menghancurkannya. Momotaros dan kawan-kawannya itu juga Imagine. Tapi mereka mau melawan Imagine lain demi menyelamatkan dunia. Di sini penulis DNO juga nyampein gimana tafsiran beliau tentang kemungkinan yang terjadi di cerita rakyat Momotaro tersebut. Nggak cuma Momotaros, 3 Imagine Ryotaro juga terinspirasi dari cerita-cerita rakyat Jepang lain.
Seperti Urataros dari cerita Urashima Taro, seorang nelayan super ganteng yang bikin gadis sana-sini kepincut. Ada Kintaros dari cerita Kintaro atau Sakata Kintoki, dewa super kuat yang tinggal di hutan layaknya beruang. Kemudian Ryutaros dari cerita Ryujin, dia naga. Makanya kereta Ryutaros nih bentuknya naga kan. Semua hal ini pada akhirnya beririsan dengan cerita yang grandios di keseluruhan season Kamen Rider Den-O. Hebatnya lagi, Den-O ini dipenuhi karakter dengan desain yang unik-unik. Den-O juga punya beberapa momen yang berhasil ngaduk-ngaduk emosi kalian juga. Ditambah world building yang mumpuni, Kamen Rider Den-O menjadi salah satu season Kamen Rider terbaik yang bisa kalian tonton sekarang. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Den-O untuk membuat adaptasi cerita rakyat? Pertama, buat semuanya sesuai tulisan aslinya secara tersirat, sehingga orang-orang perlu mikir lebih dalam korelasi dengan cerita rakyat aslinya itu apa. Tapi jangan lupa beri penegasan dengan suatu cara agar audiens tahu bahwa ini berasal dari cerita rakyat. Ini penting banget karena dengan begini orang-orang jadi pengen menggeluti folklore aslinya karena penasaran. Kedua, buat beberapa alterasi dari teori cerita rakyat yang diadaptasi. Bisa juga diberi bumbu cerita-cerita modern, dalam kasus Den-O ini ada time travel dan superhero ya. Bisa juga disinambungkan dengan cerita-cerita rakyat yang lain. Unsur-unsur tambahan ini juga perlu dikaitkan dengan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ingat, dengan media fiksi, kita bisa membuat suatu hiperbola dari masalah sosial dengan menerapkan elemen fantasi atau apapun ke dalamnya. Ketiga, berikan eksekusi cerita yang baik, mulai dari karakter development dan interaksinya, world building, hingga penerapan foreshadowing untuk segala twist yang akan terjadi di dalamnya. Intinya, bikin cerita yang bagus lah. Nggak ada gunanya premis keren-keren tapi eksekusinya jelek gitu kan. I'm looking at you, Q Ranger. Dah, moga ocehanku kali ini bermanfaat buat kalian ya. Tonton Den-O guys, gak bakal nyesel, beneran. Gitu aja video kali ini, terima kasih banyak untuk donatur kita di bulan ini. Ada Sudut Pandang Nubi, Raden Erlangga, Es Krim, dan tidak ada. Buat yang lain, kalau suka jangan lupa like-nya. Kalau nggak suka jangan di-like, tapi kasih masukan buat kedepannya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan update channel baru. Dan kalau mau bantu lebih, bisa donasi sedikit ke traktir.id/library. Selamat pagi.